ente disuruh nyari apaan? Saya disuruh nyari tumbal. Tadi gitu. Itu ada 3. Benar ada 3, benar. Ini adik saya yang kedua. Kata abang saya gitu. Iya bang. Terus kalau ente nggak tembus mau ngambil adik saya gimana? Saya nggak dikasih makan bang. Saya bakalan dihukum. Kata dia gitu. Kamu cari sendiri, jangan segala suruh saya gitu. Saya cuma di sini minta bebasin adik saya gitu kan. Saya nggak bisa, saya bukan manusia yang jahat gitu. Kalau kamu mau penggantinya kamu cari sendiri. Kalau enggak nanti saya hukum gitu. Saya udah tahu nih nama kamu karena kamu udah nyebutin namanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih berkembang lagi. Buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA di bawah ini. Oke teman-teman podcast, di episode kali ini gue udah kedatangan Mbak Alika nih yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat mendiami kediaman rumah baru. Kalau gitu kita sapa dulu ya Mbak Alika. Halo Mbak Alika, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Kabar baik. Nah, bisa diceritain dikit kan nih ceritanya ke teman-teman podcast biar pada penasaran nih. Iya, jadi awal pindah itu ada di rumah baru ada sedikit gangguan sih. Oh gitu. Sampai sebulan lah nggak bisa tidur. Nyatanya pada intinya tuh mau dijadiin tumbal. Oh gitu. Oke, kalau gitu di stop dulu aja nih biar teman-teman penasaran nih. Oke teman-teman podcast, apa kalian sudah siap menghadapi dunia tak semata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mbak Alika, teman-teman di rumah udah pada penasaran nih gimana sih kisah selengkapnya? Kalau gitu mau gue ceritain. Ya. Perkenalkan, nama saya Alika. Oke. Waktu saya sedikit cerita, awal nikah tuh saya tahun 2020. Oke, 2020. Pada setahun kemudian, saya pindah sama suami saya. Pindah ke daerah ada Tangerang Selatan gitu kan. Oke. Nah, dan awal pindah itu seminggu pertama itu masih nyaman awal pindah. Tapi tuh Bang, sebelum saya pindah sempat abang saya mampirlah tuh ke rumah baru ya kan. Sebelum pindah tuh abang saya udah titip pesan. Nanti kalau pindah hati-hati ya gitu. Udah sempet. Iya, udah sempat dipesan. Nanti kalau nempatin rumah baru hati-hati ya gitu. Terus emang ada apa gitu kan. Besoknya cerita tuh saya main. Emang ada apa Enggak, ngelihat ada begitu, kata dia ada Miss Kuntinya, kata dia gitu di pohon samping rumah. Terus aku kan bercanda nih, bercanda we biar bikin takut kali gitu kan, sempat nggak percaya awalnya. Ya udah hati-hati aja, ya udah. Terus pindah tahun 2021 bulan Oktober. Saya lupa sekira tanggalnya tanggal 28 Oktober atau apa gitu. Pindah tuh. Udah tuh kan selamatan biasa kan kalau pindah rumah baru harus selamatan. Iya. Jelang 3 hari habis pindah tuh di luar saya mau nyamperin suami saya gitu kan, di luar tuh pas posisinya habis maghrib. Pas banget azan maghrib mau nyamperin suami saya gitu kan. Nah saya ngelewatin pohon tersebut tuh ngelewatin bawahnya. Habis maghrib, habis isya saya rasa di badan saya nih nggak nyaman gitu. Berasa kok berat sih ya, nyesek gitu kan. Ayah tolong dong pencetin, soalnya kan saya emang katanya dari kecil juga sering diganggu gitu. Udah minta tolong dipencetin lah nih belakang saya sambil dibacain doa-doa. Ke suami saya juga katanya ngomong begini, kok merinding ya mah, katanya gitu. Ayah nyesek kok, makin nyesek ya, susah napas gitu kan. Ayah ke rumah mama yuk, aku ngomong gitu. Saya ngomong gitu.
ke rumah mama yuk, kayaknya nggak nyaman banget gitu. Nah pas itu pergilah tuh kita ke rumah mama. Selang 15 menit lah dari rumah yang baru. Oh nggak jauh ya berarti ya? Ya nggak jauh sih, cuma 15 menit. Jadi tuh pas di motor juga kelihatan bang dari kaca spion, kok kayak ini ada rambut panjang. Saya kan pakai kerudung nih, pakai hijab. Sambil di motor itu saya ngomong, ayah ada inian gitu kan. Udah mama remaja. Nah, dia juga ngerasa motor tuh berat. Motor itu berat. Padahal itu cuma saya sama suami saya. Itu tanjakan aja nggak kuat bang. Kayak rada berat. Tuh. Udah nyampe rumah mama. Karena kan abang juga kan paham begitu kan, biasa apa ngobatin gitu, biasa kan. netralisin orang. Emang saya kan karena punya adeknya nih sering gitu, sering kesurupan apa. Nah nyampe itu, tolong dong pencetin gitu. Dadanya sek banget gitu, terus merinding terus bawaannya. Nah baru dipencetin, baru entah itu kedengarannya sih kayak suara ayat kursi gitu. Dia lagi baca ayat kursi. Langsung sambil ngomong begini, lo make minyak wangi apaan? Digituin kan. Nggak pakai minyak wangi, orang habis mandi langsung ke sini. Dipencetin. Terus kata dia, kok ini wangi debu ya? Kata dia gitu. Wangi abu, wangi debu. Pokoknya kayak debu yang udah apa gitu, baunya nggak enak banget dah katanya gitu. Udah dari situ saya nggak sadar. Udah nggak sadar tuh balik. Katanya kesurupan gitu. Terus katanya dari orang depan juga tuh banyak, dari luar rumah tuh suara saya kan kecil gitu, tapi itu katanya teriaknya kedengaran sampai jalanan. Tuh tetangga. Iya tetangga keluar tuh, tetangga katanya keluar semua pada ke rumah. Ada apa ini, kok suaranya kenceng banget, ketawanya jelas gitu. Katanya berontak tuh, berontak begini. Terus panggil lah tuh, abang saya manggil Ustadz, gitu, minta dinetralisir. Itu kenapa gini? Ini kayaknya bawaan dari sana gitu kan, dari rumah baru. Oh iya ini ada itu apa? Yang jahat katanya gitu. Udah dijelasin tuh. Udah kata mama, udah ya Neng, nginep aja di rumah, jangan pulang dulu. Kata mama gitu tuh, kata mama saya. Itu udah sadar Malika? Udah sadar. Udah sadar. Cuman katanya pas kesurupannya itu nanti sadar, ntar masuk lagi, sadar masuk lagi gitu. Jadi lama juga katanya, sempat lama pas dibersihinnya katanya. Kata mama, nginep aja dulu Neng, jangan pulang dulu. Enggak mah, pengen pulang aja. Ya udah, ini dikasih air tuh, air yasin, air itu air digalak kuat, air yasin, nanti cipratinnya di depan rumah. Kata mama gitu, sekelilingnya. Ya mah gitu. Habis itu ngicipratin lah tuh suami saya sambil sholawatan gitu kan. Dan di situ pas suami saya lagi nyipratin air yasin itu bang, terus saya dengar jelas banget ada orang lari di atas genteng tuh gitu. Gedebukan terus gitu. Bau itu rumah tiba-tiba bau banget debu. Rumah bau banget debu bang. Debu tuh kayak gimana? Kayak bisa nggambarin nggak? Pasir yang kehirup kalau habis hujan kan, panas kena air hujan tuh gitu bang. Kayak mau ya habis hujan gitu ya. Gitu. Pokoknya bau banget debu lah intinya gitu. Terus udah tuh tidur, baca wudu dulu kan tuh saya tidur. Malamnya itu pulang dari rumah mama tidur, ternyata saya nggak bisa tidur, belum nyampe situ bang. Nih, katanya kan udah diusir nih, katanya cuma kesurupan biasa aja. Nyatanya tiba-tiba di mimpi itu ada seorang ibu-ibu datang. Tinggi, dia ada 2 meter sih ada. Cuma pakai baju biasa dan menyerupai ibu saya. Cuman mukanya beda, bentuk tubuhnya tuh hampir sama, mukanya aja beda. Dobrak pintu luar, langsung berdiri depan kamar saya, depan pintu kamar. Saya sambil tidur, emang tidur posisinya. Cuman di mimpi itu saya ngomong, ibu siapa? Gitu. Ada apa ibu marah-marah datang ke rumah saya gitu kan? Dia cuma melotot doang, terus langsung pergi. Udah gitu, jadi dobrak pintu, cuma melotot, langsung pergi. Atau udah tuh, saya masih santai lah, udah cuman mimpi kali gitu kan. Nah besoknya pas banget malam Jumat bang,
malam Jumat. Suami saya kan kerjanya di pabrik, dia lagi shift malam. Terus saya namanya di rumah berdua kan nggak ada yang nemenin. Itu bang, saya baru tidur sebentar, ada yang lari-larian depan rumah, lari-lari gitu, kayak posisi kaki digejik gimana sih, keras banget gitu. Astagfirullahaladzim, ada yang ngetok-ngetok, pas dibuka apa suami udah pulang gitu kan. Pas saya buka itu nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Udah tuh saya tidur lagi, dan tidur lagi masih ada suara yang lari-larian, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang ketawa bang. Tuh saya di situ bener-bener teror tuh. Nah terus setiap hari saya setiap hari tuh rumah saya setelin murotal terus. Setiap hari makin saya setelin murotal, surah segala macam ya, ayat Al-Quran, badan di saya malah nambah panas, rumah panas. Posisinya itu hujan deras, habis hujan deras, harusnya kan adem bang. Iya betul. Ya kan, itu bener-bener panas banget, kayak kesekap banget ya, panas banget sampai keluar keringat gitu. Sampai ya Allah berdoa terus kan tuh saat tahajud, ya Allah ada apa ini gitu kan, kasih petunjuk apa ada yang, kalau yang negatif kasih petunjuk, maksudnya kenapa gitu kan digangguin terus setiap hari gitu. Udah habis itu mama saya nginep lah tuh, udahlah mama temenin ya, pengen tahu, nemenin saya, soalnya kan kalau suami lagi shift malam juga nggak ada yang nemenin gitu. Mama nginep lah di situ. Mama juga nggak pulas tidur bang. Gitu. Dirasain juga ada suara ngetok-ngetok pintu juga, sama ada yang lari-larian gitu. Terus kata mama sholat lah tuh, sholat pagi lah, tahajud gitu. Katanya mama juga ada yang berdiri. Berdiri di mana? Iya, ada di itu pintu belakang, pintu depan gitu. Jadi itu ada yang berdiri terus kata dia. Maksudnya mama lagi sholat terus ada yang berdiri gitu? Dia ngerasa mama juga kayak ada yang ngawasin gitu, kata dia. Ya kan, udah tuh. Abis itu malamnya udah selang hari Jumat minggu ketiga nih. Kan Jumat minggu pertama enggak. Minggu kedua ada yang ganggu. Ini Jumat selanjutnya katanya kan coba Yasin. Saya baca Yasin 3 kali kan. Katanya harus benar-benar rumah dinetralin lah. Takut namanya kan rumah baru bang. Iya betul. Nah kan rumah baru takutnya ada penghuninya apa gitu kan. Dinetralin udah. Saya baca Yasin 3 kali, saya sebut kalau ada yang ganggu saya kirimin doa, cuman jangan ganggu saya. Itu nggak pulas tidur bang tuh 2 minggu tuh, mata udah kayak apaan tahu, sakit badan sampai kurus ya kan, karena nggak tidur. Iya betul. Abis itu habis baca Yasin, berubah rumah tuh kayak panas lagi. Dan di situ posisinya keponakan saya nginep, masih umur 4 tahun. Nginep, yang tadinya dia betah nginep tiap hari ya kan. Itu habis baca Yasin tiba-tiba suara anak ayam bang, itik. Itu kan katanya kalau bunyi-bunyi gitu kan identik yang ada sesuatu gitu kan, ada kuntilanak apa gimana. Nah habis itu saya sambil baca Yasin, katanya kan kalau orang tua zaman dulu kan sebar garam kasar. Iya betul. Kan sebar garam. Nah mama tuh saya baca Yasin, mama sebar garam kasar, itu suaranya makin banyak bang. Suara anak ayam makin banyak. Posisinya itu udah malam, padahal udah habis isya. Nggak mungkin dong ayam dilepas gitu aja sama tetangga kan. Makin banyak. Udah malamnya jam 9:30, ponakan saya Recet pengen pulang. Bi aku mau pulang gitu kan. Telepon lah tuh ayahnya, nih si Dede pengen pulang. Kenapa deh? Biasanya juga betah gitu kan, betah di rumah tante gitu. Pengen pulang. Nah sampai rumah itu anak itu cerita bang ke ayahnya, kenapa? Iya kamu kenapa dek? Biasanya aku juga betah. Habis di rumah bibi, manggil saya kan bibi ya. Di rumah bibi ada itu ya, ada pocong, ada kuntilanak. Tadi gitu banyak banget ya katanya gitu. Saya merinding sih kalau udah cerita itu. Di mana? Katanya ada ya di dekat tangga. Terus di pintu luar pintu luar rumah, kata dia gitu. Di kamar juga ada ya.
katanya makanya aku mau pulang, katanya gitu. Banyak banget ya setannya, katanya gitu. Tuh, udah ngomong ngerti gitu. ya bocah ya? Iya, soalnya kan namanya bocah kan lebih sensitif juga Iya, sih bang, betul. bisa ngelihat yang begitu kan, ada yang bisa ada yang enggak kan gitu. Itu sampai sekarang dia nggak berani nginep di rumah saya karena masih rada trauma juga kali ya, soalnya katanya ada darah-darahnya ada gitu. Nah terus udah tuh saya tiap hari kok capek begini terus nggak bisa tidur, nangis bang, saya tiap hari nangis. Soalnya ada yang suara ketawa, ada yang nangis gitu terus bang tiap hari. Sampai kalau dia tidur itu ada jam 2:30 pagi dia posisinya tidur, ayah kok ada yang suara nangis ya gitu kan. Dia juga dengar bang. Suaminya dengar. Udah mah tidur aja gitu. Dia nunggu aku pules dulu tidur baru tuh dia tidur nemenin gitu, bener-bener sampai pules banget kan. Udah tuh ceritanya hari keberapa mainlah ke rumah mama. Main ke rumah mama nanya gimana neng gitu kan, ya masih ada aja mah gitu. Itu mama udah nggak nginep tuh. Kalau pulang dari rumah mama suka malam sih, emang jam 9 baru pulang lagi ke rumah. Dan itu posisinya samping rumah emang ada bang, di luar rumah samping rumah itu ada lampu satu. Setiap saya lewat ngelihat situ ada yang berdiri tinggi bang 2 meter, ada seatap tuh rambutnya. Cewek Rambutnya ada sampai ngengser sampai ke bawah, jelas banget bang. Kalau misalkan awalnya begini, cuman bayangan aja, angan-angan kali ya gitu kan, halu gitu. Terus kok lampu nggak perasaan redup terus nih, nggak, padahal ya coba ganti lampu baru gitu. Besok ya pulang dari rumah mama saya lihat lagi, harusnya kan misalkan ada tembok kan bang ya, tembok kan kelihatan gitu meskipun ada lampu, itu tembok nggak kelihatan bang, jadi itu kelihatan orang berdiri gitu. Meskipun mata saya minus ya, kok kayak ada orang berdiri gitu kan. Udah saya nunduk terus, ini udah hari keberapa, kok lampu redup lagi gitu kan. Lampu redup lagi, dia berdiri di situ. Emang tuh posisinya emang dia tuh dari samping rumah ada, dia tuh selalu di situ, ada penuh menunggunya di situ lah. Samping rumah, emang pojokan banget kan. Di situ terus ada yang diganti lampu tetap redup sampai sekarang. Nggak bisa, udahlah jangan dilampuin lagi, biarin katanya gitu kan. Habis itu udah besoknya hari malam Jumat lagi, mama tuh selalu nemenin malam Jumat sih kalau nginep di situ malam Jumat. Tidurlah di ruang tamu, tidur di lantai lah, nggak di kasur, soalnya makin trauma kan, nggak bisa tidur juga kan. Tidur di ruang tamu itu bang, berdiri di belakang saya, ngebelakangin pintu tidurnya, itu berdiri di belakang saya. Ada jalan-jalan lari begitu, terus ada yang ngetok-ngetok, ada yang manggil kah gitu, kah. Itu saking saya keselnya bang, di dalam mimpi itu, ya Allah tolong ini maksudnya mau apa gitu, maksudnya tujuannya nih mau apa, ganggu saya setiap hari, saya nggak perlu tidur gitu kan. Sampai benar-benar minta tolong sama Allah, ya Allah kasih tunjuk apa maksud tujuannya ini apa, ini ibu-ibu ini. 2 kali minta perlindungan lah. Minta perlindungan 2 kali di mimpi itu, ibu-ibu datang marah-marah. Dan di mimpi yang kedua itu ibu-ibu marah itu, di mimpi itu saya teriak minta tolong, tolong begitu. Soalnya dia tuh mau narik saya bang. Itu saya tidur, posisi kaki saya tuh ditarik, tolong. Nah terus di mimpi itu ada seorang kakek datang. Di mimpi itu nyeret tuh perempuan. Nolongin Mbak Lika. Dengan cara dicekek gitu tuh perempuan, diseret, lempar keluar, diseret. Dan posisinya itu langsung bludak. Di mimpi kan dia diseret, dilempar. Nyatanya itu saya kedengaran kayak ada suara orang dibanting. Pas saya melek, astagfirullahaladzim, berarti bukan mimpi dong, ini nyata gitu dong. Saya kira tuh mimpi, tapi berarti ini benar, ini dong nyata gitu. Ada bunyi beledak begitu, terus ada kayak orang dijudodin gitu. Ada yang itu bunyi itu, kata astagfirullahaladzim,
kok makin hari makin nggak ini nih, nggak karuan. Setiap mau maghrib sebar garam kasar ke atap rumah gitu. Kalau setiap mau maghrib ada yang lari-lari bang di atap rumah, kayak sebar garam kasar. Itu tuh kayak ngindor, lari-lari bluk kenceng banget bang, jelas bau debu lagi rumah. Kan udah tuh, abis itu posisinya siang, dia abis shift malam nih, suami saya kerja shift malam. Kata mama, yaudah Neng tidur dulu, mumpung masih siang mah bisa kali tidur gitu. Soalnya kan mama saya katanya pas nginep itu merhatiin saya, katanya saya gerak-gerak kayak nggak karuan, kayak orang diapain gitu. Pas lagi tidur? Mama saya merhatiin, ternyata mama saya itu semalaman nggak tidur bang. Nungguin? Nungguin saya, katanya badan saya panas gitu. Kata mama, malam kamu nggak perlu tidur, ngigo ngomongnya segala macem, katanya gitu. Terus udah siang tidur, iya mah, kayak gitu kan. Baru tidur bentar, saya kira tuh tidur lama bang. Oh perasaan udah lama gitu? Perasaan lama banget tuh, soalnya pules banget bang, langsung pules gitu. Suami saya tuh pulang sholat zuhur kan, ya aku tidur ya, iya mah, udah tidur. Dia sholat nih, suami saya sholat zuhur, mama saya ada di samping saya, ya kan saya langsung pules banget tidur. Di mimpi itu saya dibawa sama itu perempuan. Saya dibawa ke di mimpi itu pendopo sih, kayak rumah panggung zaman dulu. Di mimpi itu si perempuan ini ngomong, nih tolong jagain kambing gua, ngomong gitu pakai bahasa zaman sekarang lah. Kacau. Domba atau kambing, saya pokoknya berbentuk hewan kayak gitu kan. Nih tolong jagain kambing gua, kata dia gitu. Dan untungnya bang, di mimpi itu saya cuma ngomong begini, ibu siapa nyuruh saya gitu kan. Nggak mau bu, saya mau pulang gitu kan. Itu suami saya udah pulang kerja bu, saya mau ngasih makan, belum makan suami saya di mimpi itu bang. Untungnya tuh dia ngasih saya tali buat jagain itu peliharaannya. Saya nggak terima bang. Tuh, dan di pendopo itu saya lihat ada tiga cangkang telur. Di pendopo itu pas di mimpi ada 3 cangkang telur, ukurannya besar-besar. Dan di satu itu udah kekunci, udah ketutup. Ini ada 2 lagi. Udah tuh besok langsung bangun, astagfirullahaladzim gitu. Mah, kenapa Neng? Mimpi apa lagi? Kata mama begitu. Mimpi apa lagi? Kok dibawa ke pendopo gitu. Ini jam berapa mah? Begitu kan, udah sore ya. Soalnya pikiran saya kan tidur pules banget ya bang. Nah saya lihat suami saya masih sholat bang. Baru 2 rakaat. Buset, baru kayak ngelip gitu berarti? Iya, cuman tuh perasaan saya tuh di sana lama banget bang. Serius dah, saya lama banget kayak di mimpi itu. Soalnya saya disuguhin buah, air. Tapi gitu. sempat makan? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Soalnya saya ngomong, nggak mau, saya mau pulang. Suami saya udah pulang kerja, di rumah juga ada mama saya. Kalau saya tinggalin gitu, suami saya belum makan gitu terus bang di mimpi itu. Untungnya tuh udah habis itu bangun lah, Sani masih sholat ya mah gitu. Si ayah masih sholat lah. Iya, baru gue pas saya perhatiin kok baru 2 rakaat ya. Katanya udah tuh nggak boleh tidur lagi, udah pucet. Kata mama, mimpi apa lagi? Dibawa ke pendopo gitu. Ada bentuk telur mah ada 3 gitu, yang ke-1 ketutup, yang 2 enggak gitu kan. Udah tuh besoknya, karena mama saya namanya mungkin orang udah lama ya kan, dia paham lah begituan. Udah yuk nginep di rumah mama, kayak gitu. Jangan di sini dulu deh, kata mama gitu, cari aman gitu kan. Mama pirasat tuh udah gak enak tuh bang. Ya habis itu udah saya nginep, dia shift malam, nginep lah di rumah mama. Dia lagi kerja shift malam, saya tidur ditemenin mama. Jadi tuh pas banget tidur ada jam 10 malam bang. Karena di rumah mama tuh nyaman, karena kalau di rumah saya nggak plus tidur. Di rumah mama itu merasa nyaman lah bang, saya bisa tidur, masih sore kan, jam 10 itu udah bisa tidur. Langsung tuh tiba-tiba lampu kayak mati, langsung bentaran aja, cuman ngejepret gitu. Cuman badan saya tuh kayak dibanting ke rumah yang baru. Aneh kan bang, tapi begini, kayak langsung kebanting. Pas lampu mati itu saya ada di rumah baru.
Padahal mah saya lagi di rumah situ, mama gitu. Jadi pas lampu nyala lagi, jebret gitu. Astagfirullahaladzim. Gini, lah kok ada mama? Jadi kayak orang linglung bang. Tuh lah, kayak orang linglung lah tuh. Nah kan emang di rumah mama. Kenapa? Enggak, perasaan kok tadi Ika ada di rumah sana ya mah begitu. Astagfirullahaladzim, ngomong begitu. Kamu nginep di sini deh, Aneng, kata dia gitu. Kan kamu dianterin sama si AA dari pagi, kata dia gitu. Udah tidur, ambil wudhu, kata mama gitu kan. Iya mah. Aneh, itu badan saya pada sakit, langsung nggak bisa tidur lagi bang. Jadi tuh saya ke Ustadz lah, kalau minta ruqyah gitu kan. Kata Ustadz, iya ini ada yang gangguin nih, katanya gitu. Tapi kenapa sampai sebegininya ya gitu, sampai nggak pulas tidur, sampai terus cerita lah tuh saya. Tapi saya sempat dimimpiin, saya dibawa ke pendopoknya, suruh jagain peliharaannya, saya dikasih ada sih suguhan makanan, ada minuman gitu. Terus dia nanya nih, terus mau disuruh jaga peliharaannya? Enggak mau. Terus makan nggak? Enggak, kayak begitu. Alhamdulillah, katanya gitu, kata Ustadz itu. Emang kenapa? Enggak, dalam artian tuh disuruh jadi budak di sana. Tuh bang. Kalau suruh jagain peliharaannya. Jadi itu raga saya tuh kayak jadi nih raga saya katanya udah sempat dibawa dia gitu katanya. Jadi suka kayak orang gila sih bang saya. Tuh suka nangis sendiri, kesel, marah-marah, udah pengen nyakarin badan aja gitu kan. Kayak ada yang ketawa terus tiap hari, tiap malam digangguin. Terus habis itu gimana caranya, tolong dibersihin gitu kan. Dicari dulu lah nih bang. Terus saya cerita lah nih, tanya sama tetangga. Soalnya kan posisi pendoponya itu ada di belakang rumah. Oh, nyatanya ada? Sekarang udah nggak ada bang. Iya, maksudnya mungkin dulu zaman dulunya saya nanya sama tetangga, emang di sini ada ya pendopo apa rumah panggung zaman dulu gitu. Emang ada ya kayak gitu? Ada nggak sih? Ada zaman dulu kayak gitu, masih tanah kosong gitu, cuman nggak ada penghuninya, jadi gitu bang. Rumah kosong gitu, maksudnya kayak yang udah terbengkalai lah gitu. Terus abis itu udah di mimpi lagi lah tuh saya, habis nanya-nanya tetangga tentang ituan lah, tentang sekitar. Mimpi lagi malamnya itu bang, sekeliling rumah pasar semua. Pasar, cuman orang-orang tukang pasarnya itu masih pada pakai zaman dulu bang. Apa sih kemban apa sih itu yang ala adat Jawa gitu bang. Saya di mimpi itu suami saya bilang, mah ayo lari. Suami saya ngajak lari. Kok tiba-tiba sekeliling rumah rame sih, ada pasar. Itu di mimpi itu langitnya kayak mau maghrib bang. Tuh tiba-tiba ada pasar. Ayo mah lari kayak gitu. Ayah kok ini tiba-tiba ada pasar ya? Disebut pasar apa saya nggak tahu, ada pokoknya pakai kemban kayak zaman dulu lah bang itu. Saya tapi juga, itu rumah ada di situ? Ada rumah saya, cuman sekelilingnya tuh pasar. Suami saya ngajak lari, bentar dulu, udah ayo lari, kata sama gitu. Tapi ini ya kok banyak orang ya gitu. Cuman langsung di mimpi tuh saya langsung keinget, kok orang-orang kok pada pakai pakaian zaman dulu, sama ada belangkon apa sih, saya nggak paham dah tuh pakaian zaman dulu lah. Terus udah saya kebangun lagi. Nah di minggu keberapa, udah sebulan saya nggak pulas tidur. Di bulan kedua, di bulan Oktober November lah, bulan November saya minta dibersihin di ruqyah. Gitu kan. Ini dicari sumbernya nih, sumbernya dari mana gitu kan. Ternyata emang bener ada di sekitaran rumah gitu, sekitaran rumah. Dan itu pas sebelum di ruqyah setiap maghrib, karena kan terakhir saya rasa nggak enak tuh ngelewatin pohon itu kan. Nah karena pohonnya samping banget rumah bang waktu itu, karena dia tuh ada di situ katanya.
dia tuh suka lompatnya ke sono sini gitu, cuman dia itunya di situ katanya, nunggunya di situ. Saya saking keselnya ya, bukannya saya ngelawan sama yang begituan, cuman kan katanya derajat manusia lebih tinggi dibanding yang begitu. Saya lempar lah dengan kasar ke arah pohon itu. Pohon itu bang, itu saya lemparin kasar sama air yasin. Jadi kayak orang gila juga sih bang. Maksudnya jangan suka ganggu gitu kan. Saya datang ke sini juga baik-baik, saya nggak ngeganggu gitu kan. Besok ya pohon mati bang. Mati? Daunnya kuning semua. Daunnya tuh. Tapi itu pohon semua. Gede kan? Pohon gede, hidup, seger gitu. Besoknya apa tetangga, kok itu pohon tiba-tiba mati ya? Gitu. Cuma saya diem aja kan gitu. Udah saya berarti benar nih sumbernya di sini nih katanya gitu kan. Soalnya samping rumah ada pohon dan itu lampu nggak mau nyala terus gitu kan. Habis itu udah minta di Ruqyah dicari sumbernya. Iya benar dia ada di situ. Terus ceritanya nih abang saya mamang kesurupan. Nah, pas mau ngebersihin rumah itu di Ruqyah lah tuh, kasarnya dibersihin rumah. Saya di rumah mama saya nggak boleh di rumah itu dulu. Ya jadi dipisahin dulu lah. Di kesurupan tuh. Kesurupan maksudnya apa? Gitu, kenapa ganggu adik saya nih, kata abang saya gitu. Iya, saya disuruh. Katanya gitu, Bang. Iya. Terus saya disuruh kayak gitu. Udah nyampe situ doang tuh. Besoknya saya dimimpiin lagi bang. Mimpiin lagi saya dibawa ke pendopo, bukan dibawa tapi saya ngelihat pendopo itu. Ngelihat rumah panggung itu, dan di situ ada bosnya bang. Itu ada bosnya gede tinggi bang, kayak jawara kalau itu. Tapi wujudnya apa? Manusia, cuman gede tinggi. Dia pakai baju serba hitam. Ada bukan belangkon sih, cuman kayak ada di sini lah, kayak semacam kayak jawara gitu, cuman ada sabuk hijau dia di ininya. Si bos itu ngomong begini ke si ibu-ibu itu, ke si yang itulah, ngomong, gue nggak mau tahu, lo harus bawa dia, kata si bosnya gini. Susah bang, dia ada yang jagain, ngomong begitu. Kalau lu nggak bisa bawa dia, lu gua kasih makan tuh, kata si bosnya gitu. Udah tuh habis di situ itu bang, saya melek, astagfirullahaladzim, kok mimpinya aneh lagi nih. Ada yang baru lagi nih, ada yang dobrak pintu lagi bang, di itu kedengerannya dobrak begitu. Astagfirullahaladzim, katanya. Ini dunia nyata nih? Nyata. Kayak orang marah-marah gimana sih, ngetok pintu trok begitu, cuma kenceng bang, kayak duk begitu. Katanya astagfirullahaladzim, katanya. Terus udahlah biarin, saya setel yang merotel bang, taruh kuping saya biar saya nggak denger yang aneh-aneh lah. Betul. Udah tuh habis itu besoknya dibersihin lagi tuh pas malam Jumat. Biasa tuh saya sama ke rumah mamah lagi, nggak di situ. Udah ditanya-tanya lagi, kenapa gangguin adik saya? Saya disuruh kayak gitu. Kalau nggak dilakuin saya nggak dikasih makan. Gitu. Berarti nyambung tuh ya sama mimpinya. Iya, sesuai. Padahal nih saya nggak tahu apa-apa kan bang. Terus ditanya lah sama abang saya, terus ini adik saya katanya mimpi, karena kan saya cerita semua apa yang saya mimpi itu, saya cerita semua ke abang saya. Rumahnya ada pendoponya. Iya betul, kayak gitu. Ini ya si setanya ngerasukin lagi ya ke mamang gitu kan. Iya betul, benar ada 3 telur. Iya, yang satu kekunci. Iya, yang kedua enggak. Ini adik saya bakal dijadiin tumbal yang kedua. Digituin tuh, karena abang saya udah gregetan tuh. Setiap saya lapor begini, abang saya mantap sambil yasinan juga, ini adik saya kenapa gitu kan. Dia juga kayak apa sih bang, ikhtiar juga nih. Adik kenapa nih begitu, dia lewat yasin gitu kan, ngaji terus tuh tiap malam. Maksudnya kenapa? Ini ada 3 telur bener. Iya, yang pertama udah kekunci, udah jadi sisa 2.
ente panggilnya abang saya dimasukin kerasukan itu. Ente disuruh nyari apaan? Saya disuruh nyari tumbal tadi gitu. Itu ada 3, benar ada 3, benar. Ini adik saya yang kedua, kata abang saya gitu. Iya bang. Terus kalau ente nggak tembus mau ngambil adik saya gimana? Saya nggak dikasih makan bang. Saya bakalan dihukum, kata dia gitu. Kan gini kata abang saya nih pas ngebersihin, adik saya nggak ganggu situ karena itu urusan situ lah sama bos digituin kan, urusan situ di dunia situ ya, maksudnya nggak usah cari-cari yang begitu, tapi nanti saya diomelin bang gitu. Kalau saya nggak bawa si Neng nanti saya diomelin gitu. Nggak apa-apa, kamu sebutin nama kamu siapa, nanti saya kirimin hadiah aja buat kamu, doa kayak gitu. Oke. Itu kata abang saya. Iya, benar. Nanti biar kamu juga tenang di sana, biar kamu nggak jadi jahat, sama aja nih kalau kamu jahat dong digituin kan kata abang. Iya bang, dikasih tahu lah tuh bang namanya dia. Ditanya abang saya asalnya dari mana. Asalnya dari mana? Saya dari tanah Pejajaran. Katanya daerah-daerah Jawa Barat. Dari kerajaan itu ya? Katanya masih ada sangkut pautnya. Jadi nih kayak ada pesugihan gitu loh bang. Pesugihan ditaruhnya di situ. Jadi tuh kayak nyari begitu bang. Kekayaan gitu. Kekayaan katanya semakin dia yang satu nih katanya udah kekunci. Semakin itu kan ada 3 tuh syaratnya telur. Ini saya yang kedua, semakin dia nyari tumbalnya itu semakin kuat, dia semakin kaya, katanya semakin kuat juga gitu. Pada intinya gitu bang. Tuh dia disuruh. Jadi tuh ini sebenarnya pesugihan juga sih katanya. Cuman ya nyarinya yang sekitar-sekitaran lah. Mungkin saya juga peka sama yang begitu atau gimana nggak paham dah. Oke. Terus habisnya udah tuh gimana caranya biar saya ngebebasin adik saya. Kata abang tuh gitu. Jadi kayak ada barter lah nih, diskusi nih antara kan malah kesurupan waktu itu ada bang rekamannya, cuman hilang, HP-nya rusak. Habis ngebersihin rumah HP rusak. Ngefek sih. Bener bang. Tuh HP rusak nggak nyala, katanya ya Allah ada rekamannya kan gitu. Gimana caranya biar saya ngebebasin adik saya? Kata si setan itu ngomong begini, saya bisa ngebebasin, cuman cariin saya ayam putih. Gitu. Ayam putih itu ayam negeri ya? Bukan bang, katanya ayam putih semua, pokoknya nggak ada apa-apa, ayam putih semua. Dan kata ustadz itu ayam putih itu bisa diganti dengan nyawa lain bang, artiannya. Begitu. Abang saya katanya, saya bisa bebas, cuman harus ada penggantinya. Tuh, terus kata abang, ya nggak bisa, saya mah bukan manusia jahat gituin. Kalau emang situ ada kerjaan yang emang diharuskan sama bos itu buat nyari yang lain, kamu cari sendiri, jangan segala suruh saya gitu. Saya cuma di sini minta bebasin adik saya gitu kan. Saya kekunci di situ. Sempat kekunci, saya tiduran bang di mimpi itu ya, tiduran di telur itu bang. Tiduran, cuman pas baru ditutup ini itu kelihatan sih bang, emang jadi telurnya itu berbentuk bagus banget bang. Dari luar telur nih putih semua, di dalam itu ada kasur warna pink. Pakainya dibikin nyaman gitu ya? Iya, dibikin nyaman. Saya ditidurin di situ, mau ditutup, itu ibu-ibu marah tuh di mimpi itu. Terus untungnya saya dobrak gitu kan biar nggak ketutup gitu. Itu katanya harus diganti dengan nyawa lain, harus dicari pengganti saya nih itu biar dia nih nggak diomelin nih sama bosnya. Gitu. Terus habis itu saya nggak bisa, kata abang saya gitu, saya nggak bisa, saya bukan manusia yang jahat gitu. Kalau kamu mau penggantinya kamu cari sendiri, kalau enggak nanti saya hukum gitu. Saya udah tahu nih nama kamu karena kamu udah nyebutin namanya gitu kan. Katanya namanya sih Nyimas apa gitu, saya lupa belakangnya. Itu masih pokoknya nama dulu ya, zaman dulu bang. Dari tanah Pejajaran, Nyimas apa gitu saya lupa. Waktu itu udah sempet saya udah dibersihin,
ditarik tuh, dipindahin lah biar jangan ganggu rumah. Dipindahin yang tadinya di sini, dipindahin lah tuh, ditarik di sini ya gitu ya, dipindahin lah intinya. Jadi tuh emang ada benda yang sengaja taruh di situ bang. Ditanam. Jadi emang ya adalah pesugihan, cuma nyarinya bukan apa dibentuk pesugihan, cuman nyarinya di luar gitu bang, bukan di sekitar. Jadi itu sengaja ditaruh gitu buat nyari-nyari yang begituan. Buat nyari tumbal lah intinya gitu. Ngeri ya, kita kalau nggak ngerti-ngerti mah. Iya, untungnya emang dari keturunan Uyut juga emang paham yang begituan bang. Jadi emang saya nih keturunan yang ituan juga, jadi makanya peka. Ada potensi. Jadi gampang katanya buat diganggu-ganggu gitu gampang. Tuh pada intinya suruh cari ayam putih atau artian tuh nyawa lain, nggak mau lah tuh abang saya. Udah dibersihin rumah, udah tuh dikasih tahu, udah sadar kan tuh yang kesurupan, udah bersih. Malam Jumat selanjutnya dibersihin lagi rumah, di ngajiin gitu kan, di ngajiin segala macam. Saya masih di rumah mama tuh, inti saya nggak boleh di situ dulu dah. Kalau pas dibersihin tuh saya harus dialihin dulu, jangan di rumah situ dulu ya. Udah saya teleponin suami terus WA, gimana ya keadaannya, gimana. Suami di lokasi tuh ya? Iya di lokasi, sama abang sama mamang, suami, terus bapak saya, abang saya, pak mamang tuh semua ini mah mau dipindahin katanya gitu. Ada bosnya emang di pohon yang belakangnya katanya gitu. Bener ya, gede tinggi, iya bener katanya gitu. Terus yang di pohon ini perempuan itu ya, iya sama gede tinggi juga katanya gitu. Terus gimana ya, ini mah tenang dipindahin kok, nanti di ngajiin lagi rumahnya katanya gitu. Di ngajiin, udah kata abang gini, nih udah dapat namanya, cukup doain aja gitu kan. Daripada dia minta nyawa lain, nggak apa-apa namanya. Kan bisa kalau main begituan juga pasti kan mungkin itu arwah yang nggak tenang atau gimana bang. Iya, betul. Dia kan minta doa gitu kan. Itu setiap hari saya kirimin doa gitu kan, nama-nama ini gitu. Udah alhamdulillah tuh nggak ngeganggu, karena udah gitu rumah juga dipagar bang. Rumah itu dipagar. Pagar goib ya? Pagar, ini saya nggak paham lah pokoknya Ustadz gitu lah. Iya, saya di rumah dipagar. Pas malam Jumatnya lagi yasinin lagi yang benar-benar khusyuk nih bang, sambil dizikirin tuh saya yasinin. Dia datang lagi bang ke situ. Mimpi. Mimpi cuman masih kayak ngetok-ngetoknya nyata. Mimpi dia marah-marah. Saya harus dapetin kamu, dia ngomong begitu bang. Udah maksa banget ya? Maksa banget. Itu tapi terakhir mimpi itu dia di sini pada berdarah-darah bang. Habis dihukum. Mukanya bukannya normal layaknya manusia, itu udah berdarah-darah. Itu pakaiannya berubah, bukan pakaian biasa lagi bang. Tadinya kan setiap datang ke mimpi pakaian menyerupai manusia umumnya ya, pakaian biasa. Pakaiannya putih semua bang. Itu darah semua. Itu saya harus dapetin kamu kayak gitu. Terus nggak bisa gitu kan. Saya masih punya suami, punya orang tua gitu kan. Saya nggak mau gitu di mimpi itu. Saya di mimpi itu saya istighfar. Dan mungkin rumah udah dipagar ya. Saya nggak paham dah. Dia nyampe depan rumah doang, dan itu pas dia mau masuk ke rumah. Saya kan di dalam rumah nih. Itu pintu saya buka di mimpi itu. Dia mau masuk, mau narik baju saya. Mental dianya. Itu mental. Pagarnya udah ini. Itu mental, langsung di nyatanya nih. Itu kan mimpi, nyatanya bunyi duduk begitu. Bunyi lagi bang, astagfirullahaladzim. Kok masih ini ya? Udahlah, saya cerita nih ke abang saya, terus nggak apa-apa itu udah inian tadinya gitu, nggak bakal ganggu lagi. Iya bang, tuh terakhir tuh di situ itu dia harus dapetin saya. Itu saya badan kurus banget, maksudnya nggak tidur tuh sebulan, nggak pulas tidur itu. Nanti saya kirimin doa, sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Jadi nggak tahu dah tuh siapa selanjutnya, saya nggak tahu. Pokoknya masih ada 2 tempat lagi yang belum keisi sama dia gitu. Epic.
Oke, kira-kira itu ya teman-teman kisah pengalaman horor dari Mbak Alika. Nah, tapi ada beberapa saya mau nanya boleh nih ya, Iya, beberapa pertanyaan. Salah satunya waktu sebelum masuk rumah tuh, itu awalnya udah dibangun apa? Udah. Oh, udah rumah jadi gitu rumah ya? jadi, Oh, rumah iya. jadi. Ah. Bekas gudang. Oh, bekas Waktu gudang. iya. Itu sempat diajanin nggak sih? Kan biasanya kalau rumah baru tuh ada janin. Enggak. Oh, itu sih iya. Oh, nggak sempet ya? Enggak sempet. Nah, kalau misalnya suami lagi di rumah nih, tetap tuh ada gangguan tetap. Tetap. Suami ngerasain juga. Kalau saya ngedengar, dia nggak dengar. Waktu itu pas di malam keberapa, saya bangunin ada yang nangis ya, ada yang nangis. Terus iya, aku juga dengar udah tidur aja tidur. Itu dia nggak tidur, nungguin aku tidur dulu gitu. Berarti selama ada gangguan suami juga ngerasain. Cuman kan dia tuh keseringan shift malam Bang sebulan itu. Oh. Dia tuh paling cuma seminggu hari apa gitu, nggak selalu. Kan di pas sebulan pindah kan emang dia posisinya kerjanya di pabrik, itu keseringan shift malam dia. Makanya tuh seringan sendiri. Pas digangguin itu kalau nggak mama nginap ya kan, tuh ada di mana dia waktu itu lagi shift siang apa shift sore gitu, aku lupa. Itu dia ada, dan waktu itu dia WA gini kan, pas shift sore dia kerja shift sore, harusnya kan pulang jam 10 malam, kok ini belum juga pulang. Dia ngabarin, "Mah, aku ke rumah temen dulu ya, ini mau tahlilan." Lah kok tahlilan jam 10 kan? Ternyata itu mungkin pas di kerja tuh bahannya nggak ada Bang, jadi pulang cepet. Oh. Tuh, dan dia bilang gini Bang, aku tahlilan ada yang terbang, ada yang di pohon, ada yang ngelihat kuntilanak, kata dia gitu. Aku sempat marah lah Bang sama suami. Kamu istri lagi begini gitu dong. Paham. Istri kamu lagi kasarnya lagi bener-bener kayak di lagi parno lah, takut. Takut, namanya kan udah dimimpin segala macam. Itu iya, dia pulang katanya ada yang suara itu. Pas dia pulang tuh wangi banget Bang. Wangi melati apa gitu. Terus udah tuh dari situ nggak tahu dah suami saya ngedengar nggak apa yang saya dengar gitu, soalnya kan dia juga lagi keseringan shift siang gitu. Cuman pernah nggak sih ada momen suami lagi sendiri nih, suami lagi sendiri, Mbak Alika mungkin lagi di rumah orang tua, ngerasain gitu ada gangguan di rumah? Kurang tahu, saya nggak nanya dia. Iya. Apa dia ngerasain ada suasana panas, apa ada suara, nggak tahu, saya nggak nanya. Soalnya kan saya mikirin diri saya juga nih. Waktu itu mikirinnya, saya ini kayak lagi di mana sih Bang, kasarnya kayak mau direbut secara iya. Saya kan sehat, tiba-tiba tuh kayak dipaksa buat, kan saya mikirnya gini, nggak mungkin juga sih setan ngebunuh manusia gitu kan. Cuman kan bisa, katanya raga bisa diambil. Jadi raga kita tuh diisi sama yang begituan gitu. Sebenarnya sih kalau setahu saya sih emang kalau ada perjanjian biasanya sih. Sebelumnya ada perjanjian, terus kayak nanti dijemput itu iya. Cuman kalau ini kan emang balikannya nggak ngelakuin apa-apa, nggak melakukan perjanjian apa-apa. Berarti emang lagi ininya aja. Dan untungnya tuh di mimpi itu yang disuruh jagain peliharanya itu saya nggak terima. Kalau misalnya saya terima, katanya bisa jadi saya sakit-sakitan atau bisa jadi gila, dua pilihan itu katanya. Berarti emang diambil tuh raganya tuh ya? Iya, diambil, diganti sama dia gitu. Jadi kan apa namanya, arwah yang begitu pengen hidup lagi atau gimana nggak tahu dah Bang. Penasaran. Masih penasaran kan, udah gitu dia ada bosnya dan itu bentuk pesugihan juga gitu. Ya kan mungkin adalah yang pengen kaya cuman dengan cara instan gitu. Cuman kan ya kasarnya manusia yang nggak tahu apa-apa kan jadi ke bawah-bawah gitu. Maksudnya baru nikah setahun masih seneng-senengnya pindah rumah, pengen mandiri gitu kan sama suami kan. Tadinya kan setahun masih nyampur sama orang tua. Oh, sempat setahun di rumah orang tua, di rumah orang tua. Betul. Udah pindah katanya gitu. Ya iya udah. Cuman pas pindah ngalaminnya begituan. Ya kan gimana
gimana nggak stres bang, ya kan harusnya lagi seneng-senengnya tapi malah ada begini. Sempat nanya sama suami, punya istri yang kayak gini ngerasa tersiksa nggak sih gitu ya kan, soalnya kan kadang kayak orang gila apa sering kesurupan apa gimana gitu bang, takutnya bikin dia malu apa gitu. Tapi sebelum nikah, sebelum masih pacaran itu suami tahu tuh kalau Mbak Lika sering gangguin? Oh udah, berarti dia udah biasa lah ya? Soalnya katanya emang dari umur 3 tahun, emang dari kecil bang katanya. Dan abang saya itu baru cerita, abang saya sama orang tua tuh baru cerita pas abis kejadian ini. Kenapa kok ini lebih serem sih katanya gitu. Ya emang iya baru terbuka, soalnya waktu umur 3 tahun sempat mau dibawa juga main begituan. Itu 3 tahun tuh ya? Iya katanya badan saya tuh panas, menggigil tuh seminggu apa berapa gitu. Ternyata tuh saya katanya dibawa main begituan, mau dibawa main begituan dari umur 3 tahun gitu. Jadi itu emang keturunan sih katanya dari uyut engkong apa bisa apa peka kali ya, nggak tahu dah saya. Sering sih bang ngerasain. Sering ya? Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang kalau yang ngerasa ngejanggal nih saya masih ngerasain. Contohnya apa tuh? Contohnya untuk sekarang ini ya, maksudnya kan selama udah pengobatan tuh ya? Jadi itu kata di mimpi itu sempat kamu bakalan bisa digituin. Jadi tuh mungkin entah keturunan apa gimana, kalau misalkan didalemin bisa ngobatin orang gitu kan. Makanya sayanya nggak mau, pasti kan syaratnya juga kan harus mendalemin ini itu kan, harus belajar begitu-begituan, doanya juga harus zikir harus berapa gitu. Saya emang nggak mau, maksudnya nggak kuat di mental sayanya nggak gitu. Jadi tuh peka begitu. Jadi tuh yang kasarnya ada yang ngeganggu, misalkan nih sejak orang nih nggak, misalkan bermuka dua apa gimana, orang nih niatnya mau jahat, saya udah feeling duluan. Oh gitu. Udah paham nih orang nggak baik nih, gitu kan. Sampai ada di mana saya bisa kayak ngerasain, misalkan nih ada di main-main dia ngomong serius, terus sebenarnya main-main saya ngerasain. Oh maksudnya untuk berhubungan? Udah berhubungan ini kayaknya nggak serius nih gitu. Coba di dalam hati lu gimana, bener serius nggak kayak gitu, berarti bener dong. Gimana ya kayak gitu. Jadi itu saya ngerasain kalau misalkan ada yang jahat juga ya saya itu udah paham gitu, maksudnya ngerasa lah di diri saya nggak nyaman gitu. Kalau ada yang ngirim begitu juga saya juga ngerasa. Oh gitu. Rasa bang, badan pada sakit, bangun tidur pada sakit, terus kalau malam ada bunyi suara ledakan apa gitu sering ngerasain gitu. Jadi kalau untuk kayak nampak gitu enggak? Ya nampak paling enggak setiap hari sih, maksudnya kalau lagi apesnya, kalau lagi ada apesnya gitu. Jelas maksudnya? Jelas bang, dia kayak berdiri kadang. Nah yang itu masih ada nggak sekarang? Yang ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah bersih. Berarti yang Mbak Lika lihat sekarang ini itu udah bukan yang waktu itu? Bukan, itu mah cuman yang lewat-lewat aja. Lewat aja itu mah. Yang jahat, yang tujuannya yang jahat itu udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Udah, soalnya kan udah dibersihin, di ngajiin lagi, di ruqyah. Terus saya di ruqyah sampai berapa kali ruqyah kan lumayan tuh, berapa minggu di ruqyah sampai benar-benar bersih. Sekarang berarti udah alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa ya? Udah nggak ada yang gangguan apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan ada yang jahat atau apa itu ngerasa di saya. Paling sama ini Mbak Lika kan tadi kan sempat cerita kalau emang ada keturunan dari kakek ya. Jadinya Mbak Lika punya kelebihan kayak gini kan. Nah itu kan waktu sempat diganggu sama yang jahat-jahat itu sempat ada, biasanya kan leluhur kan kayak ada yang nolongin gitu, ada yang jagain. Nah itu gimana tuh leluhurnya? Ya mungkin itu bang, yang terakhir ibu-ibu itu datang terus yang dicekek itu emang ada kakek-kakek datang. Itu cuma kan saya nggak ngalamin yang zaman dulu, apa itu entah leluhur apa itu kakek saya apa gimana nggak tahu lah. Terus emang sih kakek-kakek cuman zaman dulu dia nyekek gini, nyeret si perempuan itu. Udah tuh saya bangun, besoknya saya cerita nih ke mama saya, ke abang, mimpi lagi ibu-ibu itu datang cuman dia diseret nih sama kakek-kakek gitu.
kurus bentuk kakek-kakeknya. Di sini putih semua, ada jenggotnya. Nyekek itu perempuan itu siapa ya gitu. Nggak apa-apa, itu mah yang ngejagain. Itu kata abang saya, nggak apa-apa itu yang ngejagain kayak gitu. Sering kata abang, sering kan dengar ada bunyi jatuh apa gimana, itu katanya. Jadi itu tiap malam tuh saya diganggu, cuman si ini katanya yang ngelindungin saya, itu katanya. Jadi kayak ada pertarungan lah antara dia sama. Soalnya emang dengar bang kayak ada pernah bunyi ada kayak bunyi tepakan kuda gimana sih bang, kayak terus kayak orang berantem, kayak apa bunyinya tuh kayak tembok aja tuh getar bang, kayak ada orang nabrak tembok begitu. Cuman saya mikirnya gini, udah mau tidur biarinin aja gitu kan, udah biasa nih soalnya udah 3 minggu udah mental udahlah biarinin aja gitu kan, biarin. Cuman kata abang saya, soalnya emang tiap hari tuh dia nungguin rumah gitu, jadi itu si kakek ini katanya ngelindungin saya, mungkin dari leluhur juga sih bang, nggak tahu deh saya. Tapi kenal nggak, saya nggak ngalamin. Cuman saya cerita begini kata abang, iya itu dari keluarga, kata abang, dari leluhur, dan mungkin dari, soalnya dulu uyut juga sama kakek pun zaman dulu kan pada orang serba itu semua sih bang, sakti semua kan katanya. Kalau nggak mau Belanda nggak cabut. Cuman tapi kan kita nggak ngalamin nih, cucunya nggak ngalamin, jadi dilindungi sama yang leluhur kita gitu. Dan soalnya di mimpi yang itu saya benar-benar minta tolong sambil nangis, tolong siapapun tolong begitu. Itu tiba-tiba kaki itu datang, itu katanya leluhur. Soalnya kan abang nanya ciri-cirinya gimana, begini. Oh iya itu masih silsilah keluarga kita gitu, kata abang. Ya mungkin karena ada yang ngejagain jadi nggak terlalu jauh sih. Iya. Cuman itu udah termasuk terlalu jauh ya? Termasuk terlalu jauh, makanya kata si bosnya ini kan mintanya lu harus bawa dia. Nah kan si perempuan ini di mimpi tuh ngomong, susah bang, dia ada penjaganya, ngomong gitu kan. Teman kan saya belum diruqyah bang waktu itu, belum sempat yang namanya ngebersihin rumah, masih di mimpi di teror begitu bang. Tapi dia udah ngomong begitu, mungkin dia tiap hari ke situ. Saya dengar bunyi benda jatuh apa kayak orang jalan gitu, mungkin itu lagi ada, kasarnya ada yang jagain rumah saya gitu kali bang. Lagi interaksi tuh dia berdua. Saya kan nggak paham gitu kan, namanya saya main tidur gitu kan. Cuman posisi tidurnya emang nggak nyaman gitu, ada bunyi apa aja gitu. Mungkin di dunia dia tuh lagi ada pertarungan, nggak tahu deh gitu. Tapi lebih mimpinya lebih ini beralur ceritanya ya. Iya, makanya mimpinya bingung, aneh bang. Ya. Biasanya mimpi kan ya udah sampai segitu gini, aja. Awalnya tuh saya cerita nggak pada percaya. Saya tanyalah nih ke tetangga, emang benar di sini dulunya pernah ada rumah panggung atau pendopo begitu. Terus depannya ada air mancur, ada permainan anak kecil gitu kan, kayak perosotan apa gitu. Iya bener, dulu tanah kosong, sekarang udah jadi ini kayak gitu, udah bangun segala macem gitu. Oh berarti bener dong gitu. Terus secara saya kan orang pendatang bang, iya betul. Kan saya orang pendatang, orang baru, nggak mungkin dong saya tahu sekitaran rumah situ. Sekarang udah berbentuk banyak rumah, intinya gitu. Kan awalnya nggak percaya, ya kan banyak yang nggak percaya begitu. Terus tapi saya dimimpi ini ada rumah panggung, ada pendopo, ada alang-alang, terus ada permainan anak kecil. Iya dulu emang ada. Bang. Itu orang asli situ yang orang asli situ. Kalau misalkan saya ngarang, saya nggak mungkin dong bang tahu ceritanya di situ lah, ibaratnya gambarannya saya nggak tahu. Saya nggak mungkin tahu kan. Saya kan maksudnya bawa di situ juga kan baru pindah gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu ya pengalaman horor dari Mbak Alika nih. Mbak Alika ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman podcast di rumah? Ya pesan dan kesannya tuh intinya kalau ingin jaya atau apa, itu banyak yang kerja, ikhtiar doa gitu. Nggak perlu sampai kita cari-cari yang bentuk pesugihan kayak gitu sih bang, intinya. Soalnya kan bisa ngerugiin orang yang nggak tahu apa-apa juga gitu. Iya, dosanya juga kan bisa lebih nanti bukannya apa bang, bisa balik ke dirinya sendiri gitu intinya. Misalkan dia mau niat dengan cara pesugihan, kalau misalkan
nggak gol nih, ya kan syaratnya nggak gol, itu bisa takutnya balik ke dirinya sendiri. Intinya diri gitu dan sih, keluarga ya. Iya, dan keluarga. Intinya hidup apa adanya, jangan main yang pesugihan gitulah intinya. Minta sama Allah lah Iya, ya. minta sama Allah. Nggak usah cari yang cara yang Iya, lain. benar. Oke, Mbak Lika, makasih banget nih udah hadir di podcast channel, udah mau share pengalaman horornya di podcast channel. Makasih banget Mbak Lika. Iya, Terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan episode dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, kira kita sampai di ujung acara nih Mbak Lika. Paling gua, Mbak Lika dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.